Gila banget, ada kasus korupsi yang merugikan negara ini sampai 271 triliun. Dan ada juga nama-nama yang keseret kayak Crazy Rich Pig, itu Helena Lim. Dan juga ada suami idaman semua wanita Indonesia namanya Harvey Mois, yang yaitu suaminya Sandra Dewi. Nah, sebenarnya mereka ini tuh pada ngapain sih? Jadi intinya gini, gue jelasin. Suaminya Sandra Dewi, ini si Harvey Mois, memfasilitasi penambangan ilegal di kawasan PT Timah Tbk. Jadi PT Timah Tbk nih punya tempat tambang timah yang sebenarnya tidak boleh ditambang, tapi mereka ini bekerja sama menambang si lahan ini, padahal kontrak kerjanya bukan buat penambangan. Jadi kontrak kerjanya adalah untuk penyewaan alat leburan timah. Jadi kontraknya aja udah beda. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, yang dirugikan adalah si PT Timah Tbk. Buat teman-teman yang nggak tahu, Timah Tbk ini sebenarnya adalah BUMN. Jadi ini tuh punya negara. Otomatis negara juga dirugikan. Oke, di konten ini sebenarnya gue nggak mau ngebahas soal kasus korupsinya. Tapi yang gue mau edukasi adalah soal produknya, yaitu timah. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu timah apa nih, gue kasih lihat fotonya. Dan sebenarnya seberapa besar sih potensi ekspor timah dari Indonesia dan gimana caranya? Oke, kita bedah sekarang. Jadi sebagian besar timah di dunia itu asalnya dari Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, yang produksi dan pengelolaannya hampir semua dilakukan oleh PT Timah Tbk. Meskipun memang ada penambang-penambang dan smelter lain, tapi mayoritas itu dikelola oleh negara. Cara pengelolaannya itu sebenarnya mereka keruk, makanya kalau buat teman-teman yang tinggal di Bangka atau yang kalian tahu, itu tuh mereka punya cebung-cebung besar di sana, karena mereka itu keruknya banyak sekali. Dan timah itu sebenarnya adalah tanah dan pasir. Nah, di situ tuh ada timah di dalamnya. Biasanya mereka saring sampai akhirnya mereka dapat kadar timah itu 60%. Kalau warga, nah karena itu kita bicara soal perusahaan-perusahaan besar yang keruknya pakai alat, tapi kalau warga ini sebenarnya biasanya mereka sedot pakai selang, dan udah gitu mereka buat satu tempat kotak namanya sakan. Nah, gue kasih lihat nih contohnya nih, videonya. Jadi sisakan ini itu macam kotak kayu yang dimana di dalamnya itu mereka ada penyaringannya sendiri, jadi penyaringan manual. Jadi mereka pakai selang sedot dari dalam tanah gitu ya, terus mereka alirin ke sakan. Nah, di situ nanti akan kebagi itu yang air dan pasirnya kebuang. Nah, sisanya timahnya itu nempel di situ sampai akhirnya mereka ambil, mereka masukin ke karung, dan biasanya mereka jual lagi ke PT Timah Tbk. Nah, sekarang pertanyaannya gini, sebenarnya nih timah nih fungsinya buat apa? Karena banyak banget satu dunia yang mereka tuh butuh timah dari Indonesia. Gue jelasin ini sebenarnya fungsinya banyak, cuman kalau di keseharian kita yang paling sering kepake itu tuh buat solder, terus biasanya buat penghantar listrik, misalnya kayak buat charger telepon, kabel, baterai, handphone, itu sebenarnya semuanya pakai timah. Jadi apalagi sekarang kita tahu nih perkembangannya udah mulai ke mobil listrik, itu kan pakai baterai. Jadi pasti salah satu bahan bakunya juga pasti timah dari Indonesia. Jadi abis mereka dapetin biji timahnya, terus udah gitu mereka dapat nih yang murni nih dari penyaringan, mereka itu biasanya lebur dan mereka cetak. Jadi mereka akan buat kayak bar-bar baja besi itu yang panjang. Dan itu yang sebenarnya diekspor ke luar negeri. Dan tahun 2022 sendiri, Indonesia itu bisa produksi sampai 70.000 ton timah. Jadi buat teman-teman yang berpikir 70.000 ton itu sedikit, sebenarnya kalau kita kali dengan total nilai ekspor per tonnya itu jadi banyak banget. Dan total produksi 70.000-nya aja itu sebenarnya adalah 19% produksi timah di dunia. Jadi ngeri banget nggak Indonesia? Dan harga ekspor per tonnya, jadi buat kalian yang berpikir harga tonnya cuma $1.000-2.000, salah. Jadi ada indeksnya di luar negeri bahwa timah itu harganya dari $25.000 sampai $28.000 yang paling tinggi. Jadi kurang lebih kalau kita rupiahkan dengan kurs normal 15.500 itu harganya nyampe 430 juta rupiah per ton. Jadi mahal banget sebenarnya ini komoditas. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen belajar ekspor, sebenarnya di komunitas bisa ekspor, di aplikasi bisa ekspor. Gue tidak menyarankan kalian untuk ekspor produk ini, karena produk ini tuh biasanya dimainkan sama pengusaha-pengusaha besar dan kaya yang dimana mereka punya smelternya, mereka punya penambangannya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita main di produk timah.
Ujung-ujungnya yang bisa dilakukan adalah seperti masyarakat lokal pada umumnya di Pulau Bangka. Mereka cuma nambang sendiri, manual, pakai si alat kayu itu namanya sakan, mereka saring, terus udah gitu mereka taruh di karung-karung dan mereka jual. Jadi sebenarnya hanya sesederhana itu. Meskipun gue dengar dari teman yang di sana, penghasilan mereka bisa 1 juta rupiah gitu ya per harinya. Jadi lumayan besar. Makanya banyak orang di sana yang mereka tuh muda-muda, mereka tuh banyak yang nggak sekolah, SMA, ujung-ujungnya mereka jadi penambang timah. Tapi menurut gue ini salah ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang tadi gue bilang, kalian tuh daripada ekspor produk-produk yang sulit, ada produk-produk yang levelnya tuh level gampang sama oke lah, setengah susah, jadi medium level. Itu apa? Sebenarnya banyak komoditasnya, biasanya perkebunan, perikanan, lain-lain yang sebenarnya tuh komoditasnya tidak dimainkan sama pengusaha-pengusaha besar. Artinya gini, ketika kalian misalnya ngambil nih buah nih, kalian lada lah ya kalau di Bangka misalnya. Kalian ada lada hitam atau lada putih, kalian tinggal panen dari petani, udah gitu sebenarnya nggak perlu proses sampai smelter yang investasinya triliunan, kalian tuh udah bisa ekspor. Jadi makanya gue selalu bilang kalau kalian mau ekspor, itu kalian pilih-pilih produk. Ada produk yang di level mudah, ada level yang di produk medium, ada produk juga yang di level sulit. Nah ini harus dipilih. Jangan ketika kalian sebagai eksportir pemula baru belajar ekspor, kalian ngerasa ada produk di daerah kalian ini bisa diekspor, contohnya timah, kalau kalian orang Bangka, ujung-ujungnya kalian akan kesulitan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kalian memaksa untuk produk si timah ini diekspor juga belum tentu bisa. Karena apa? Karena ya perizinannya, capitalnya, modalnya, dan lain-lain. Makanya gue selalu menyarankan kalian untuk bisa mengidentifikasi produk-produk yang levelnya tuh mudah dan juga medium level. Gue selalu bilang, contohnya kayak kelapa, buah, ikan, komoditas-komoditas yang sebenarnya banyak gitu ya, tanpa perlu nambang dan proses smelter, itu sebenarnya udah bisa kalian ambil dan kalian coba pelajari, dalemin, sampai akhirnya kalian juga bisa jualin itu sampai ke luar negeri. Jadi di video kali ini sebenarnya gue cuma pengen bilang bahwa ada produk-produk yang sulit, salah satunya timah, makanya ini cuma bisa dimainin sama orang-orang besar. Kalian lihat tuh yang ketangkep, itu mereka adalah orang-orang besar yang kita tahu kaya banget, punya private jet, punya rumah gedong dan lain-lain. Jadi kalau kita orang biasa terus main ke sana, lupain deh, belum ke sana. Kecuali kitanya udah punya modal besar, mau main ke sana silahkan. Tapi kalau kita yang masih mulai terus modalnya kecil, jangan. Gue saranin mending kalian coba main ke briket arang, terus main ke kelapa, kalian main ke apel, atau misalnya ke arang kayu atau apapun, itu yang sebenarnya lebih gampang buat kalian coba. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini. Gue pengen ngejelasin ke kalian bahwa sebenarnya Indonesia ini luar biasa besar, komoditas-komoditasnya bisa diolah, bahkan ini cuma segelintir orang aja mereka bisa korupsi sampai 271 triliun, bayangin. Kalau kita hitung nasional satu Indonesia, berapa nilai komoditas kita yang sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan dan jadi uang, itu bisa puluhan ribu triliun kali. Masa iya masyarakatnya miskin? Makanya gue pengen YouTube ini aktif kembali, bisa mengedukasi teman-teman supaya teman-teman belajar bahwa ternyata di depan rumah gue nih si singkong ini bisa jadi duit nih. Ternyata di depan rumah gue si apel ini bisa jadi duit nih. Daripada kalian pergi ke Jakarta, kalian bertaruh nasib, terus nggak tahu kerja ngapain, nggak jelas, ujung-ujungnya nggak jadi duit, ujung pulang ke kampung, terus kalian meratapi diri, sayang. Makanya harapannya YouTube gue ini bisa jadi sebuah media tempat kalian belajar dan buka pemikiran baru bahwa sebenarnya di sekitar kita tuh bisa jadi uang dan dijual bahkan sampai ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus, nyalain loncengnya supaya kalian juga bisa dapat info-info terbaru. See you on the next video. Bye-bye.